beragama itu kalau dalam Islam ada namanya hijrah. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan, keburukan misalnya, kemudian kita akan mencari sesuatu kebaikan, itu adalah hijrah. Para biku pun seperti itu. Pada saat kita berziarah ke Mekah dan Madinah, itu adalah bagaimana kemudian memori kita itu seakan-akan kita melakukan apa yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Para biku yang saya lihat misalnya, bagaimana kemudian dia dari Thailand, dari negara-negara Asia Tenggara, kemudian dia datang di Indonesia, tujuannya adalah di Borobudur misalnya, itu adalah merefleksikan bagaimana kemudian para biku pada saat itu kan menyebarkan Buddha, menyebarkan ajaran kasih, menunjukkan kasih salam dan lain sebagainya. Dan ternyata masyarakat Indonesia itu jauh dari stereotip yang diberitakan oleh media-media misalnya non kontemporer. Lah, media non kontemporer itu apa? Facebook misalnya, sama media grup WA atau WhatsApp atau BlackBerry, Messenger atau lain sebagainya. Lah, ini adalah dua media yang paling bahaya dalam menyebarkan segala sesuatu kebencian. Menurut gua, kenapa? Lu punya grup namanya kumpulan lulusan alumni SD Negeri 1 misalnya. Nah, maka yang ada di grup itu adalah SD Negeri 1. Maka informasi apapun yang ada di situ adalah informasi kebenaran yang memang bisa diterima oleh SD Negeri 1. Itu grup. Lah, Facebook misalnya, juga media yang memang itu mudah untuk menyebarkan segala sesuatu hoax. Nah, akhir-akhir ini kemudian adalah Instagram dan lain sebagainya. Nah, makanya adanya MDHW TV ini bagaimana kemudian bisa menyebarkan segala sesuatu berita, bisa menyimbangin antara kontemporer, terus wase tengah-tengah, kemudian kemudian bisa membendung arus informasi dari grup WA, grup Facebook dan lain sebagainya. Jadi MDHW ada di tengah-tengah. Di endorse lagi gitu. Oh, Dan besok langsung diganti. itu penting menurut saya. Nah, jadi kalau kita haji itu adalah bagaimana kemudian kalau bahasa Inggrisnya pilgrim. Sama. Pilgrim kan? Pilgrim itu artinya ziarah. Bahasa Arab itu ziarah itu artinya adalah berkunjung. Maka ziaratullah baitullah, ziarah ke Baitullah, ke rumah Allah. Pilgrim to Makkah. Tapi sekarang tuh diganti Bante. Tour and travel. Kalau sudah tour and travel, kalau tour itu artinya jalan-jalan, healing bos. Pergeseran makna. Itu. Maka di sana bukan ziarah, bukan merefleksikan apa yang pernah mereka lakukan. Misalnya sa'i. Bagaimana kemudian ada satu cerita yang diyakini oleh umat Islam dan masih berjalan sampai sekarang, itu pada saat salah satu istrinya Nabi Ibrahim tidak keluar asinya. Dia lari ke utara, lari ke barat. Nah, yang kemudian sekarang dikenal dengan sa'i. Pada satu titik kemudian air keluar. Misalnya untuk anaknya beliau. Lah ini masih ada sekarang namanya sa'i, merefleksikan. Kemudian bagaimana kemudian Nabiullah Ibrahim pada saat itu akan menyembelih anaknya yaitu Ismail, simbol. Lah detik ini pun masih ada perayaan celebrating, namanya adalah Idul Adha. Saya rasa sama dengan apa yang ada di Buddha. Jadi agama itu adalah segala sesuatu yang pernah terjadi zaman dulu dan sekarang kita tetap merefleksikan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini nggak ngomong soal agama, karena memang istilah keras radikal sebagainya itu karena pertama tidak menerima golongan orang akhir, yang kedua misalkan selalu menganggap buruk gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, boleh nggak sih kita itu memaksa untuk agama lain memeluk agama yang kita anut, ya baik di Islam maupun di Hindu. Buddha, Jadi Buddha. Sebetulnya kalau di Buddhis ini kita nggak ada kewajiban
baik para Bante maupun kami Permata Anda itu tidak ada kewajiban untuk membudiskan orang menjadi Buddhis, itu tidak ada. Yang ada yang kita Buddha mengajarkan kebaikanlah kasih sayang, cinta kasih agar semua makhluk itu bisa dengan ajaran yang diajarkan ini bisa mendapatkan kedamaian, cinta kasih, dan secara mental itu mereka juga lebih bahagia dan lebih hidup. Makanya dalam Buddhis selalu doanya itu singkat dan sabe satas bawantos kita yang berarti semoga semua makhluk berbahagia. Oh. Kalau di Islam sendiri tuh, Kenapa? kita boleh nggak maksa-maksa gitu Masa-masa untuk apa? untuk masuk Islam semua? Paksa gitu. Kalau dipaksa itu segala sesuatu yang dipaksakan itu paling gak enak. Nah, Oh iya kan? Makanya ada pasal yang mengatakan KDRT, ada yang mengasal asal kata kemudian kekerasan dan lain sebagainya gitu kan. Lah ini diatur oleh negara. Nah, dalam agama itu tidak ada paksaan untuk orang lain itu. Tapi untuk mensiarkan, untuk mengajak, monggo, mengajak dalam hal apa? Kebaikan, itu kecintaan, itu rahmah, itu kan cinta, itu kan. Lah hal-hal inilah yang kemudian Islam itu harus mengajak kepada suatu kebaikan. Tapi bagaimana kita akan mengajak kalau kita sendiri tidak merepresentasikan tentang suatu teks? Itu contoh, pada lu saat jalan ke masjid, tanpa lu tulisan suci, sandal lu lepas gak? Iya. Iya kan? Kenapa terus ada tulisan suci? Iya. Itu kan nggak masuk. Seharusnya kayak di rumah nggak ada tulisan suci, sandal lu lepas gak? Nah, itu kan logika. Iya. Hal-hal yang itu yang memang harusnya dipahami oleh diri kita. Nah, jadi kalau orang lain tidak mungkin membaca kitab sucinya, tapi nggak sampai selesai kitab sucinya orang lain, tapi mereka melihat tinggal apa kita. Itu loh. Nah, makanya kalau kita bercermin, maka di depan kita adalah pantulan dari cermin itu. Itu. Saya adalah pantulan Nur Muhammad. Muhammadiyah. Makanya kalau ada salah satu seorang antropolog mengatakan Islam itu adalah Muhammadiyah atau Ahmadiyah. Dia mengandungkan nur-nurnya Muhammad. Jadi partikel-partikelnya Muhammad itu ya kita. Itu. Lah, sebaliknya kayak tadi Bante menjelaskan tentang Buddha, kita itu adalah representasi tentang kebaikan Buddha. Saya adalah representasi tentang Muhammad. Itu. Kalau misalnya Nabi Muhammad ada 100 misalnya, ya minimal ada setengah lah, 1 dari saya. Iya. Itu loh. Bener nggak Bante? Itu loh. Lah kalau sampai 100 ya nggak mungkin. Itu. Sudah tertarik ya. Habis ini nih kayak gua ajak baca syahadat, bro. Bante. Iya. Kan ada juga istilahnya lakum dinuku walian itu kan? Iya, untukmu agamamu, untukku takjilku. Cocok. Ada banyak posting yang kadang-kadang baru buka langsung serbu apa tahun ini. Tapi serius, saya sendiri kalau misalnya kemudian puasa, malam hari saya nggak boleh berkumpul dengan istri saya. Malam hari saya tidak boleh beribadah dengan istri saya. Ya tentu saya juga akan komplain. Iya, stres ya. Kagak stres lagi, Bos. Sebulan. Apa namanya? Terlepas dari apapun kan ya. Dia tadi bilang ada 200 berapa aturan 227. 227 Pak. Salah satunya adalah tidak bisa menikah. Saya bilang ini bukan hasil mau ngecek katanya. Ini nikmat Tuhan begitu kan. Dicabut juga kan. Baca tanya kalau duit masih boleh kan dia bilang kan. Makan duit terus boleh. Nikmat Tuhan aja. Iya. Dan kalau minum juga harus disungguhkan ya katanya. Iya. Karena kalau apa? Kalau nggak disungguhkan masih di abu-abu. Ya betul. Nah, cuy, Islam juga ada kan? ada. Yang apa? Ya kayak misalnya kita nggak tahu nih milik siapa gitu kan. Terus kita nggak boleh ambil. Oh iya, nggak boleh. Abu lah gitu. Nggak boleh. Jadi agama itu berbicara tentang peraturan. Misalnya seperti ini. Pada saat kemudian saya melihat sebuah
kopi, kemudian kopi ini bukan punya saya, maka kopi ini lebih baik jangan kita ambil. Itu, kalaupun misalnya 2 hari, 3 hari nggak diambil, maka layaknya adalah diumumkan. Saya menemukan kopi, cuma jangan dijelaskan kopinya warna hitam, rasanya manis. Kalau itu semua yang ngaku. Gitu. Iya. Nah, gini, kalau kita haji atau umroh itu selalu menggunakan simbol kita itu berhadapan dengan Tuhan. Suatu saat nanti kita akan kembali dan kita tidak akan membawa apa-apa selain sehelai kain ihram. Saya rasa dalam Bante juga menarik untuk dijelaskan. Kenapa waktu saat dari Asia Tenggara kemudian di Indonesia dia hanya menggunakan selempang gitu loh. Nggak tahu itu. Nah, kalau di Muslim itu yang ada jahitannya Bante itu nggak sah. Itu kalau umroh, haji itu nggak boleh. Ya, kalau di pakai ada wangi-wangian. Ada. Nah, ini yang kemudian perlu kita tahu gitu perjalanan-perjalanan itu. Sebetulnya kain yang dipakai untuk menjadi jubah itu biasanya kain sisa. Kain sisa biasanya dari pembungkus jenazah. Kalau di India kuno itu dulu hampir sama seperti di Muslim. Kalau itu tidak ini hanya dibungkus kain, tapi tidak dimakamkan, tapi dia hanya ditinggal. Nah, biasanya kain yang pembungkus jenazah itu ketika sudah lama, biasanya para biku, para bangde itu akan menanyakan kepada jenazah ini, apakah ini masih ada pemiliknya. Biasanya tentu saja jenazah sudah tidak bisa menjawab. Nah, itu bisa diasumsikan sudah bisa dipakai untuk menjadi kain yang akan diolah untuk menjadi jubah. Dan itu pun ada aturannya, ada polanya, ada aturannya. Nah, biasanya para biku hanya diizinkan memiliki yang dianggap milik itu hanya 1 set. Kalau set yang lainnya itu adalah milik komunitas, milik bersama. Jadi sharing antara Bante yang satu dengan Bante yang lain. Jadi itu juga mengatur kepemilikan supaya tidak ada rasa mereka adalah mereka yang meninggalkan kebuhian. Jadi kelekatan terhadap benda-benda duniawi semacam seperti jubah atau kepemilikan terhadap barang-barang itu bisa dihindarkan dengan latihan-latihan. Tapi orang yang meninggal kalau dapat pahala, kalau di saat kita meninggal itu punya tanah ya kalau di masjid ngalir kan pahala ya. Ada istilah Ada. Kebaikannya itu. Ini menarik ini. Apa namanya dari orang yang udah meninggal itu dipakai untuk beribadah atau dikira. Tapi di Islam ada nggak gitu perjalanan begitu? Yang apa? Ya kayak misalnya Bante terus dari Thailand datang ke Indonesia. Ya itu tadi istilahnya pilgrim atau ziarah. Pilgrim itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya ziarah. Ziarah itu adalah berkunjung ke suatu tempat yang dianggap suci dan dia mempunyai cerita masa lalu dan sampai sekarang cerita itu kemudian diyakini itu sesuatu ilahiyah. Haji itu adalah sejarah perjalanan yang sangat panjang. Di situ ada perjalanan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kemudian sampai ke Arif misalnya, atau sampai ke saya misalnya haji. Itu yang dulu pernah dilakukan orang-orang dulu. Iya kan? Namanya merefleksikan. Makanya rememory of history. Jadi history itu kalau kita di Islam itu kan boleh menggunakan pesawat. boleh. Oh, di Buddhis boleh. Boleh harusnya, boleh. Boleh. Jadi nggak harus jalan kaki juga. Tapi kan itu mewah. Sebetulnya tidak bisa disebut mewah karena bagaimanapun itu dianggap sebagai kendaraan sarana. Jadi bukan dilihat mewah ataupun tidaknya. Kita itu adalah bukan mengikuti masa lalu waktunya saja, tetapi bagaimana kemudian kita menyesuaikan waktu masa lalu dengan sekarang. Itu. Iya. Contoh misalnya, kalau dulu orang haji itu naik kuda. Kita mau naik kuda, kapan sampainya bos? Ada lagi
Orang haji kemudian naik sepeda, bukannya nggak boleh, boleh, tapi nyiksa. Kalau ada sesuatu yang mudah, kenapa dipersulit? Kita jangan balen-balen kau. Gitu. Iya kan? Lah sekarang ada kris, kenapa kita bawa uang banyak? Iya. Tinggal kris. Iya. Ini bukan Kristen tapi QS ya. Qris itu salah bahasanya kris. Oh, kris, ya. Iya, jadi orang-orang sekarang banyak yang sok-sok gaul. Baca kris, QRIS. Padahal bukan. Kris, bener kan? Betul. Itu secara keuangan. Iya. Itu. Bahasa ketik nanti saya salah. Salah. Itu. Saya pakai QRIS ya. Kris bahasanya. Kalau bahasa Iya, keuangan. saya tidak